Merdeka belajar. Peran guru dalam membentuk kekuatan kodrat murid. Guru memiliki peran penting dalam membimbing murid untuk mengenali potensi diri mereka, serta menuntun mereka menuju kesadaran akan kekuatan batin yang ada. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik bertugas memperbaiki lakunya hidup anak melalui pendidikan yang holistik, mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Relevansi pengajaran dengan era digital. Dalam era digital ini, pendidik perlu mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang terbiasa dengan teknologi. Internet telah menjadi sumber pengetahuan utama bagi mereka, sehingga pendidik perlu mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya modern untuk mendukung proses pendidikan yang holistik. Pentingnya emosi positif dalam proses belajar. Ciptakan lingkungan belajar yang positif. Pengaruh tindakan dan ucapan guru. Pembentukan karakter dan budi pekerti. Mengembangkan keterampilan sosial. Adaptasi guru terhadap perubahan zaman. Dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berubah, guru harus tetap adaptif dan mampu menyelaraskan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman. Proses pendidikan tidak hanya menekankan pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengembangan karakter dan budi pekerti anak. Sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, pendidik perlu memastikan bahwa pembelajaran mencakup aspek kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, agar murid dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas dalam masyarakat yang terus berubah. Mendidik menyeluruh di Indonesia. Mendidik menyeluruh berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan untuk tumbuhnya murid, sedangkan mendidik adalah menuntun kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir dan kecerdasan batin. Penting bagi pendidik untuk memahami konteks pendidikan nasional dan menuntun murid agar tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Tujuan kita adalah memastikan murid tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kelas. Mendidik selama 1 abad di Indonesia. Kita melihat pendidikan dari perspektif Ki Hajar Dewantara yang menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda berfokus pada kecakapan kognitif dan diskriminatif. Dewantara memperkenalkan sistem Among yang menekankan pentingnya menjadi teladan, membangkitkan semangat, dan membantu murid menjadi mandiri. Pendekatan ini masih relevan dan mendukung pengembangan budi pekerti, kecerdasan, dan keterampilan berpikir murid. Menjadi manusia utuh di Indonesia. Manusia memiliki 2 bagian utama, yaitu lahir dan batin. Pendekatan pendidikan harus memenuhi kebutuhan kedua aspek ini agar mencapai keseimbangan hidup. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Pendidikan bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga pembangunan sosial emosional, empati, dan kemampuan memahami diri. Keterampilan berpikir juga perlu ditingkatkan melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan urutan level kognitif. Kodrat murid. 1. Kodrat keadaan. Dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamiah, bukan sebaliknya. 2. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Salah satu instrumen untuk pengembangannya adalah melalui pendidikan atau tuntunan. Kita sebagai pendidik dapat merencanakan pengembangan kemampuan berpikir murid agar akal budi murni terus berkembang sesuai kodrat alamnya. 3. Kodrat zaman. Bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Selain kodrat alam, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan dalam melakukan pembaharuan
yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun pada zaman. Asas Trikan, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, menjadi panduan dalam menuntun murid agar mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Dalam konteks global, pendidikan abad ke-21 menekankan keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Namun, Ki Hajar Dewantara mengingatkan agar pengaruh global dipilah dengan menggunakan kearifan lokal, sosial, dan budaya Indonesia. Pendidik diharapkan mampu mengadaptasi cara belajar dan interaksi murid sesuai dengan tuntutan zaman, seperti memberikan ruang bagi refleksi diri, analisis permasalahan, dan proyek berbasis kreativitas dan kolaborasi. Trikon merujuk pada 3 asas utama dalam pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas kontinu menekankan pada kelangsungan dan kesinambungan proses pembelajaran, di mana pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan murid. Asas konvergen menyoroti pengaruh dan penerimaan nilai-nilai baru, serta perkembangan kebudayaan yang bersambung dari zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Asas konsentris menekankan pada pemertahanan karakter budaya lokal sebagai pusat dari implementasi pembelajaran. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menganggap budi pekerti sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, menciptakan suatu tenaga yang melibatkan cipta kognitif, rasa efektif, dan karsa psikomotorike. Budi pekerti merupakan perpaduan antara pengetahuan atau wawasan tentang nilai-nilai seperti kejujuran dengan perasaan yang mengikutinya, yang kemudian menghasilkan watak atau budi pekerti konkret. Peran keluarga sebagai laboratorium awal yang utama dalam melatih karakter anak. Pendidik di sekolah juga diharapkan ikut berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan sesuai dengan kebutuhan murid. Pendidik diharapkan dapat membimbing dan mendampingi murid dalam proses tumbuhnya kecerdasan pikiran dan pembentukan budi pekerti, sehingga murid dapat menjadi manusia yang merdeka, berakal budi, dan menentukan keberadaan serta jati diri mereka. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengusulkan teori konvergensi sebagai pendekatan yang mengintegrasikan teori tabula rasa dan teori negatif, menjelaskan bahwa budi pekerti manusia terbagi menjadi bagian biologis dan bagian intelijen. Bagian biologis melibatkan perasaan dan jiwa yang sulit berubah, sedangkan bagian intelijen melibatkan kecakapan dan keterampilan pikiran yang dapat dipengaruhi oleh pendidikan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan dapat membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar di kertas budi pekerti manusia. Sebagai pendidik, penting untuk memahami kodrat anak sebagai subjek kesadaran dalam menguatkan kodratnya dan membantu menemukan budi pekerti atau watak baik untuk menguatkan kepribadian murid. Peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga dianggap sebagai dasar pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial bagi anak, di mana orang tua atau keluarga memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai dan keterampilan sosial emosional. Sekolah berperan dalam mengembangkan kecakapan berpikir dan kecakapan sosial emosional murid. Pentingnya keseimbangan antara alam keluarga dan alam perguruan disoroti untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang seimbang. Masyarakat dianggap sebagai penguat pendidikan, di mana murid membangun koneksinya dengan lingkungan sekitar dan dunia tanpa sekat. Dengan majunya teknologi, terbentuknya alam digital, algoritma, dan data juga berpengaruh pada cara belajar dan aktualisasi diri murid. Pendidik diharapkan memahami dan mengimplementasikan peran ketiga alam tersebut dalam pembelajaran, agar dapat membantu murid tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang topik Merdeka Belajar. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua.
Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai 2 poin di bawah ini.